الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di setiap akhir tahun Masehi ada dua hari perayaan. Yang keduanya adalah hari raya non-Muslim. Pertama, hari raya Natal pada tanggal 25 Desember. Kemudian yang kedua, perayaan Tahun Baru tanggal 1 Januari yang sudah marak dipersiapkan sejak akhir Desember. Ini juga perayaan umat Nasrani. Makanya penanggalan yang sebentar lagi sudah sampai tahun 2025 itu disebut penanggalan Masehi. Dinisbatkan kepada Al-Masih. Maksudnya adalah Nabi Isa putra Maryam alaihima afdalus salatu wassalam, yang mereka sebut Yesus putra Maria. Antum mungkin sedikit bingung ya. Tanggal 25 Desember, bukankah perayaan hari lahirnya juga? Kenapa 1 Januari dinisbatkan juga kepada hari lahir beliau? Sepertinya mereka beda pendapat. Ada yang mengatakan 25 Desember, ada yang mengatakan 1 Januari. Bahkan baru-baru saya dengar ada yang mengatakan 17 Agustus. Mereka mungkin beda-beda pendapat. Yang jelas, yang paling penting kita ketahui adalah itu hari raya non-Muslim. Maka, di sekitar hari raya ini, sangat disayangkan banyak umat Islam terjerumus dalam berbagai penyimpangan akidah dan akhlak. Apa saja penyimpangan akidah dan akhlak tersebut? Mari kita lihat keterangan para ulama Islam terlebih dahulu tentang hari raya orang kafir atau hari raya non-Muslim. Bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi? Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat ke-72 tentang di antara sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Artinya dengan sifat ini Allah yang Maha Penyayang akan menyayangi kita. Di antara sifat ibadur Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-laghwi marru kirama." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu tidak menghadiri az-zur, kepalsuan atau kebohongan. Dan apabila mereka melewati al-lagwi, hal yang sia-sia, maka mereka lewat dalam keadaan mulia. Surat Al-Furqan ayat ke-72.
Dalam ayat ini disebutkan dua sifat ibadur rahman. Yang pertama, walladzina la yashhaduna zura. Hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu tidak menghadiri azur, kepalsuan atau kedustaan. Maka jemaah sekalian, di antara penafsiran kepalsuan atau kedustaan itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari para ulama terdahulu. Seperti dari Abul Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas, dan selain mereka rahimahumullahu taala, bahwa yang dimaksud dengan kepalsuan atau kedustaan adalah hiya a'yadul musyrikin. Hari raya orang musyrik. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang, tidak ikut menghadirinya, tidak ikut serta di dalamnya. Dan itu disebut kepalsuan. Terlebih lagi jamaah sekalian, merayakan hari Natal, hari yang mereka yakini telah lahir anak Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Maka keyakinan mereka bahwa Allah memiliki anak itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keyakinan dusta, ucapan dusta. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat keempat sampai kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada." Dan diutusnya Muhammad untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Perhatikan, ini di antara tujuan khusus diutusnya Nabi Muhammad SAW. Di antara misi utama dakwah beliau untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Ma lahum bihi min ilmi wala liabaihim. Mereka sama sekali tidak punya ilmu atas ucapan tersebut bahwa Allah memiliki anak. Tidak pula orang tua mereka. Mereka hanya mewariskan saja dari orang tua mereka tanpa ilmu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar dosanya kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu. Iyakuluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, kata Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan dusta. Dosa yang sangat besar yang keluar dari mulut mereka tanpa berdasarkan ilmu, hanya mereka wariskan saja dari nenek moyang mereka. Maka sangat tepat kalau para ulama dahulu menafsirkan termasuk menghadiri kedustaan adalah menghadiri perayaan orang-orang musyrik. Di antaranya perayaan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat ibadur rahman yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 72. Sifat yang kedua, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melewati perbuatan yang sia-sia, maka mereka melewati dalam keadaan mulia, dalam keadaan mereka bersikap mulia. Imam
Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan, wa qala al-Hasan al-lagu al-ma'asi kulluha. Yang dimaksud dengan perbuatan sia-sia adalah semua perbuatan maksiat. Wa hadza jami'. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, ini pendapat yang mencakup seluruh makna al-lagu, kesia-siaan. Maka itu mencakup semua kemaksiatan. Wa kiraman, adapun makna mereka melewati perbuatan maksiat itu dengan kemuliaan, maknahu kata beliau, mu'ridina munkirina la yardaunahu. Mereka berpaling darinya, mengingkarinya, tidak meridhoinya. Wala yumaliuna alaih, tidak pula menolong perbuatan tersebut. Wala yujalisuna ahlahu, tidak pula ikut duduk bersama orang-orang yang melakukannya. Artinya jemaah sekalian, kalau tidak sengaja mereka melewati orang-orang yang sedang melakukan kemungkaran, mereka tidak mampir untuk ikut duduk-duduk bersama. Tapi marru kirama, mereka lewat dalam keadaan mulia. Maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mereka berpaling darinya, mengingkarinya, dan tidak meridhoinya. Tidak pula membantu perbuatan itu, tidak pula ikut bermajelis bersama orang-orang yang melakukannya. Wakila juga dikatakan, kata beliau, minal murur bil lagwi kariman an ya'mura bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Termasuk makna mereka lewat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang batil itu dengan bersikap mulia adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran. Artinya, tidaklah mereka singgah kecuali untuk tujuan itu saja. Bukan ingin menonton, mencari hiburan, berwisata. Oleh karena itu, ayat ini juga mengandung larangan berwisata ke tempat-tempat maksiat. Apalagi ke tempat kesyirikan dan kekufuran. Karena seorang muslim harusnya marah melihat orang berbuat dosa. Itu yang disebut marah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah senang, terhibur, bahkan sengaja datang mencari hiburan ke tempat-tempat maksiat. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau juga menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulul hammam bighairi izarin." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masuk ke tempat permandian umum tanpa menggunakan sarung. Maksudnya, kaum laki-laki kalau masuk ke tempat permandian umum, meskipun laki-laki semua, tetap dia harus menutup aurat. Tidak boleh dia membuka aurat. Karena larangan saling melihat aurat itu bukan hanya kepada lawan jenis, juga kepada sesama jenis. Meskipun batasannya berbeda. Aurat antara sesama jenis dan aurat antara lawan jenis. Lanjutan hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammam." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia masukkan atau dia izinkan istrinya atau anak perempuannya masuk ke tempat permandian umum. Ke kolam renang umum misalkan yang bercampur di situ laki-laki dan wanita, atau ke pantai umum yang mandi di situ laki-laki dan wanita, maka tidak patut kaum wanita ikut serta di dalamnya. Kemudian lanjutan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin tudaru 'alaiha al-khamru."
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan sebuah meja yang diedarkan khamar padanya. Maksudnya, meskipun dia tidak ikut minum khamar, dia tidak boleh duduk di situ. Maka jemaah sekalian, ini berlaku untuk semua maksiat. Berlaku untuk semua penyelisihan terhadap syariat. Tidak patut kita hadir bergabung dengan orang-orang yang melakukannya, meskipun kita tidak ikut melakukannya. Kalau kita hadir di situ, maka kita sudah terjerumus di dalam penyimpangan. Apa saja penyimpangan itu? Mari kita lihat keterangan para ulama. Kita akan nukilkan insya Allah keterangan ulama 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan ini sekaligus juga bantahan kepada Habib Ali Al-Jufri yang berasal dari Yaman. Ketika beliau membantah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang telah menukil adanya kesepakatan ulama atas haramnya seorang muslim mengucapkan selamat atau turut serta atau membantu hari raya non-muslim. Maka inilah nas dari 4 madhab dan nukilan ijma' kesepakatan ulama. Pertama, dalam madhab Hanafi. Di dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, Syarhu Kanzid Daqa'iq, yang disusun oleh Imam Ibn Nujaim rahimahullahu ta'ala. Ini termasuk kitab rujukan utama dalam mempelajari madhab Hanafi. Beliau menukil dari Abu Hafs Al-Kabir. Beliau adalah Imam Abu Hafs Al-Kabir Ahmad bin Hafs Al-Bukhari. Berguru kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani adalah murid langsungnya Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau wafat tahun 217 Hijriah. Berarti beliau hidup pada abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Masih masa-masa keemasan Islam. Maka beliau mengatakan, "Lau anna rajulan abadallaha ta'ala 50 sanatan, thumma ja'a yawmun Nairuz, wa ahda ila ba'dil musyrikina baydatan, yuridu ta'zima dhalikal yawm, faqad kafar, wa habita amaluhu." Seandainya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 50 tahun lamanya, kemudian datang hari An-Nairuz, salah satu hari raya orang musyrik, lalu dia memberikan hadiah kepada sebagian orang musyrik sebutir telur. Bukan sesuatu yang besar, hanya sebutir telur. Namun dia inginkan dengan itu untuk mengagungkan hari raya mereka. Maka dia kafir dan terhapus amalannya. Terhapus amalannya selama 50 tahun. Kenapa jemaah sekalian? Ini adalah kufur. Karena berarti dia meridhoi, menyetujui kekufuran mereka atau agama mereka. Ini bahayanya. Kalau kita ikut mengagungkan hari raya mereka, itu sama saja kita menyetujui kekufuran yang mereka lakukan dan hari raya mereka. Dan dalam agama Islam, kekufuran dalam perayaan Natal itu minimalnya 2. Yang pertama, mereka meyakini Allah punya anak, sehingga mereka bergembira karena mereka yakin anak itu dilahirkan ke dunia.
mereka pun merayakan hari lahirnya. Yang kedua, perayaan mereka tersebut dalam rangka penyembahan kepada beliau, yang mereka istilahkan dengan misa. Itu bukan sekedar acara biasa, tapi itu adalah ritual penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Dalam Islam, itu adalah perbuatan dosa terbesar. Mengatakan Allah punya anak dan menyembah kepada selain Allah. Itu disebut dosa kekufuran dan kesyirikan. Maka, dalam mazhab Hanafi disebutkan, barang siapa yang mengagungkan hari raya orang musyrik, maka dia kafir. Dan terhapus amalannya. Kenapa? Karena itu mengandung persetujuan terhadap kekufuran mereka. Dan menyetujui kekufuran adalah kekufuran. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukan dosa kekafiran tersebut, sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Berdasarkan ayat ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, begitu pula Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Raudatul Talibin mengatakan, ar-ridho bil kufri kufrun. Meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Apalagi misalkan kalau seseorang itu memang yakin mereka tidak kafir. Maka ini juga disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Barang siapa tidak menganggap kafir orang kafir atau non-muslim, dia pun menjadi kafir seperti mereka. Di antara nukilan kesepakatan ini disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syifa. Wa qailu hadza kullihi kafirun bil ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud. Wa kullu man faraka dinal muslimin aw waqafa fi takfirihim aw syakka. Dan orang yang mengucapkan ini semuanya menjadi kafir berdasarkan ijma' atas kafirnya orang yang tidak mengkafirkan seorang Nasrani atau Yahudi atau agama apapun selain agama kaum muslimin. Atau dia bersikap abstain, tidak mengkafirkan mereka, tidak pula menganggap mereka beriman. Atau dia ragu mereka kafir atau tidak. Jadi, di sini beliau menukil kesepakatan ulama 3 bentuk kekafiran. Barang siapa yang terjerumus di dalamnya, maka dia menjadi murtad. Sepakat seluruh ulama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Yang pertama, dia tidak mengkafirkan non-muslim. Dia menganggap mereka beriman. Yang kedua, dia bersikap abstain, bersikap netral. Tidak menganggap mereka beriman, tidak pula menganggap mereka kafir. Yang ketiga, dia baru sekedar ragu mereka kafir atau tidak. Maka dia kafir. Karena itu sama saja dia meragukan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Karena Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' ulama telah menyatakan kafirnya semua non-muslim. Maka, siapa yang tidak mengkafirkan mereka, atau sekedar ragu mereka kafir atau tidak, maka dia pun menjadi kafir. Ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi ini penyimpangan akidah yang paling berbahaya. Sampai pada tingkat kekufuran. Apabila seseorang ikut mengagungkan hari raya orang kafir,
maka itu sama saja dia menyetujui kekafiran mereka atau tidak mengkafirkan mereka. Wa qala sahibul Jami' al-Asghar. Kemudian lanjutan penjelasan dalam mazhab Hanafi. Berkata penulis Al-Jami' al-Asghar, "Idza ahda yauman Nairuz ila muslimin akhar." Kalau seseorang memberikan hadiah kepada sesama muslim di hari perayaan orang musyrik, hari Nairuz. Atau misalkan seperti sekarang hari Natal, lalu seorang muslim ngasih hadiah kepada sesama muslim. Walam yurid bihi ta'dhimal yaum. Dan dia tidak bermaksud mengagungkan hari Natal itu. Atau hari raya apapun milik non-muslim. Walakin ala ma'tadahu ba'dun nas. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Apa kebiasaannya? Saling memberi hadiah di hari raya non-muslim. Sama saja ya. Baik hari Natal 25 Desember atau tanggal 1 Januari tahun baru. Keduanya bukan hari raya kita. Maka kalau memberi hadiahnya kepada sesama muslim tanpa bermaksud mengagungkan hari tersebut, dikatakan dalam mazhab Hanafi, la yakfur, dia tidak kafir. Walakin yanbaghi lahu an la yaf'al dzalik. Akan tetapi sepatutnya dia tidak melakukan hal tersebut. Fi dzalikal yaum khassatan, pada hari tersebut secara khusus. Wa yaf'aluhu qablahu aw ba'dahu. Hendaklah dia lakukan sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Likai la yakuna tashbihan bi ulaikal qaum, supaya dia tidak terjerumus dalam tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir tersebut. Jadi, meskipun kita ngasih hadiah kepada sesama muslim untuk tahun baru, itu tidak dibolehkan. Kenapa? Minimalnya itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik faidah. Seseorang itu dihukumi tasyabbuh, menyerupai orang kafir, tidak harus dia memiliki niat yang sama. Kita memberi hadiah kepada sesama muslim tidak bermaksud mengagungkan hari Natal atau Tahun Baru. Namun jika bertepatan dengan hari tersebut, maka dalam mazhab Hanafi disebutkan itu sudah termasuk tasyabbuh, menyerupai mereka. Padahal niat kita berbeda. Kita nggak bermaksud merayakan hari raya mereka. Apalagi kalau seseorang bermaksud merayakan hari raya mereka, memuliakan hari raya mereka. Tentu itu lebih parah lagi. Meskipun dia nggak bermaksud demikian, maka dia sudah masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita sholat di dua waktu. Pertama, ketika matahari sedang terbit, sampai dia terbit sempurna. Yang kedua, ketika matahari sedang terbenam, sampai dia terbenam sempurna. Alasannya apa? Hina idzin yasjudu lahal kuffar. Pada saat itu, kata Nabi SAW, orang-orang kafir sedang bersujud kepada matahari. Padahal kita sudah jelas bersujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap dilarang oleh Rasulullah SAW untuk melakukan sholat sunnah tanpa sebab di dua waktu tersebut, demi agar kita tidak terjerumus dalam tasyabbuh. Dan inilah penyimpangan akidah yang kedua. Minimalnya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Itu tidak diperlukan niat. Meskipun seseorang tidak berniat menyerupai mereka, kalau dia sudah menyerupai mereka, dia sudah terjerumus dalam dosa tasyabbuh. Namun, para ulama juga menjelaskan, dihukumi tasyabbuh
apabila itu adalah ciri khas mereka. Contoh lain yang menjadi ciri khas mereka, di samping hari raya mereka, juga pakaian mereka. Jadi, sama saja dalam urusan agama, ataupun dalam urusan adat keseharian. Seperti cara berpakaian. Tidak boleh kita ikut-ikutan cara berpakaian mereka. Apalagi jika pakaian mereka itu ada kaitannya dengan agama mereka. Contoh, menggunakan topi santa. Itu sudah jelas ciri khas mereka. Maka tidak boleh kita ikut-ikutan melakukannya. Ancamannya sangat berat. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Namun hadis ini tidak bermakna dia otomatis kafir, tidak. Tergantung bagaimana bentuknya dia menyerupai mereka. Kalau dia menyerupai dalam kekufuran, maka dia kafir. Kalau dia menyerupai dalam dosa yang tidak sampai kekufuran, maka dia tidak sampai kafir. Namun hadis ini juga bermakna dia terancam dibangkitkan bersama mereka. Kemudian dalam madhab Maliki disebutkan di dalam kitab Al-Madkhal yang disusun oleh Imam Ibnul Hajj Al-Maliki. Ini juga termasuk rujukan utama untuk mempelajari madhab Maliki. Beliau menukil dari Imam Ibnul Qasim. Beliau adalah Abu Abdullah Abdurrahman bin Al-Qasim. Wafat tahun 191 Hijriah. Masih di abad kedua Hijriah. Dan beliau termasuk murid langsungnya Imam Malik. Sama dengan Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Beliau belajar kepada Imam Malik 20 tahun lamanya. Maka disebutkan, wa min Mukhtasar Al-Wadihah, dari kitab Al-Mukhtasar Al-Wadihah, su'ila Ibnul Qasim anir rukub fi sufun allati yarkabu fiha an-nasara li'a'yadihim. Imam Ibnul Qasim rahimahullahu ta'ala ditanya tentang bolehkah menaiki kapal yang sedang dinaiki oleh orang-orang Nasrani untuk merayakan hari raya mereka. Fakariha dzalika makhafata nuzuli sukhti alaihim. Maka beliau membenci perbuatan itu. Beliau melarang umat Islam ikut naik ke kapal tersebut karena dikhawatirkan turunnya murka Allah atas mereka, atas orang-orang musyrik. Likufrihim alladhi ijtama'u lahu, disebabkan dosa kekafiran yang karena itulah mereka berkumpul. Jadi jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Tidak boleh kita datang menghadiri atau sekedar berdekatan dengan orang-orang yang sedang merayakan hari raya non-muslim. Hari raya selain hari raya kaum muslimin. Kenapa? Di antara alasannya adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka, kita pun akan kena. Kenapa kita juga kena? Karena kita diam saja. Kita datang ke situ bukan untuk menegur mereka. Sebagaimana Allah ingatkan juga di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Artinya, orang-orang baik pun terancam kena azab. Kenapa? Karena mereka diam saja. Tidak menegur, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Kalau kita datang ke tempat-tempat orang berbuat maksiat, sampai sana cuma nonton saja, cuma diam-diam saja.
Kalau Allah turunkan azab, kita pun terancam kena azab. Na'udzubillah. Qala wa kariha Ibnul Qasim lil muslim ayyuhdiya ila an-nasrani fi idihi mukafa'atan lahu. Imam Ibnul Qasim rahimahullah juga membenci apabila seorang muslim memberi hadiah kepada Nasrani pada hari rayanya, meskipun sebagai balasan atas perbuatan baik yang dia lakukan. Contoh saat Idul Fitri dia ngasih hadiah kepada kita. Lalu saat hari rayanya kita balas ngasih hadiah. Maka ini tidak dibolehkan. Dalam agama mereka, kalau ngasih hadiah ke kita saat Idul Fitri tidak terlarang. Tapi dalam agama kita, ngasih hadiah ke mereka saat hari raya mereka sangat terlarang. Maka tidak boleh jemaah sekalian hanya demi mencari ridho mereka, agar demi mereka nggak tersinggung, lalu kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu nggak pantas disebut sebagai toleransi. Itu adalah pelanggaran berat terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa ra'ahu min ta'dhimi idihi wa aunan lahu ala maslahati kufrihi. Dan Ibnul Qasim rahimahullah memandang bahwa memberi hadiah kepada mereka di hari raya mereka, meskipun hanya untuk membalas kebaikan mereka, sama saja mengagungkan hari raya mereka dan menolong mereka untuk kemaslahatan kekufuran mereka. Untuk kelancaran perbuatan dosa kekufuran yang mereka lakukan. Maka nggak pantas kita membantu mereka berbuat dosa. Ala tara annahu la yahilu lil muslimin ay yabi'u lin nasara syai'an min maslahati dinihim. Tidakkah kamu lihat bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual apapun bagi umat Nasrani demi kemaslahatan hari raya mereka, demi keperluan hari raya mereka. Jadi meskipun jual beli pada dasarnya mubah antara muslim dengan non-muslim, tapi kalau ternyata mereka membeli untuk kemaslahatan agama mereka atau hari raya mereka, maka menjadi haram. La lahman, wala idaman, wala thauban. Maka tidak boleh seorang muslim menjual bagi mereka untuk kepentingan hari raya mereka, tidak daging, tidak pula lauk untuk roti mereka, tidak pula pakaian, wala yu'aruna dabatan, tidak pula meminjamkan untuk mereka kendaraan, wala yu'anuna ala syai'in min dinihim, tidak pula membantu mereka untuk kepentingan apapun dalam agama mereka. Li'anna dzalika min at-ta'dhim li syirkihim wa aunihim ala kufrihim. Karena membantu mereka termasuk pengagungan terhadap kesyirikan mereka dan menolong mereka melakukan dosa terbesar, yaitu dosa kekafiran. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi membantu mereka dalam perayaan mereka atau dalam kepentingan agama mereka, apapun itu, tidak dibenarkan oleh syariat. Berarti kalau tidak terkait dengan agama mereka, boleh kita bantu. Contoh, mereka lapar, kita kasih makan. Mereka butuh obat-obatan, kita kasih obat-obatan. Mereka butuh pinjaman duit, kita kasih pinjaman duit. Maka itu dibolehkan. Itu pun masih dengan syarat. Tidak boleh kita memberikannya karena kita punya kecintaan atau loyalitas kepada mereka. Dan tidak boleh pula kita membantu orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Jadi syarat membantu orang kafir itu ada 3. Syarat yang pertama, hanya dalam urusan dunia. Tidak boleh dalam urusan agama mereka.
Kalau dalam urusan agama mereka, maka itu termasuk menolong dalam dosa. Karena agama mereka adalah kekufuran. Seorang muslim tidaklah pantas berbasa-basi dengan kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, kita membantu mereka bukan atas dasar mencintai dan loyalitas kepada mereka. Karena tidak pantas kita mencintai dan bersikap loyal kepada orang-orang yang Allah benci. Itu adalah sifatnya orang munafik. Yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka, sebagai orang-orang yang mereka cintai dan mereka serahkan loyalitas mereka selain orang-orang yang beriman. Syarat yang ketiga, yang kita bantu itu bukan orang kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian dikatakan dalam madhab Maliki, wa yanbaghi lis-salatin an yanhaul muslimina an dzalik. Sepatutnya bagi para penguasa melarang kaum muslimin melakukan itu, yaitu terlibat dalam hari raya non-muslim. Ini termasuk kewajiban penguasa, harus melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut. Bukan malah menganjurkan, bukan malah ikut-ikutan dan mengatakan itu sebagai sebuah toleransi. Tidak, itu bukan toleransi. Itu adalah kemunafikan. Di dalam Islam, itu bukan sebuah toleransi. Itu kebablasan toleransinya. Kemudian kata beliau, wa huwa qaulu Malik wa ghairihi lam a'lam ahadan ikhtalafa fi dzalik. Dan ini juga pendapat Imam Malik dan selain beliau, bahkan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Artinya, ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Tidak boleh seorang muslim terlibat dalam hari raya non-muslim. Tidak boleh pula menunjukkan persetujuan, pengagungan, pemuliaan terhadap hari raya mereka. Karena itu sama saja dia menyetujui dan mengagungkan atau memuliakan perbuatan dosa terbesar yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi ini juga termasuk penyimpangan akidah, yaitu menolong dalam berbuat dosa. Berikutnya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Ad-Damiri. Beliau adalah Abul Baqa Muhammad bin Musa bin Isa bin Ali Al-Kamal. Wafat tahun 808 Hijriah. Dalam kitab beliau, An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj. Ini adalah kitab syarah Al-Minhaj yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Dalam sebuah pasal, yaitu pasal At-Ta'zir, hukuman yang harus diberikan oleh penguasa kepada masyarakat, dan hukuman tersebut tidak ditetapkan oleh syariat. Ini namanya hukum ta'zir. Dia beda dengan hukum had. Kalau hukum had sudah ditentukan oleh syariat. Contoh, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzinah, dia dihukum mati dengan cara dirajam
dilempar sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Atau kisos, membunuh dibalas bunuh. Itu namanya hukum had. Dalam syariat ada juga hukum ta'zir. Hukum yang dibolehkan oleh syariat bagi penguasa untuk menetapkannya pada hal-hal yang belum ada hukum had padanya. Maka beliau berikan beberapa contoh. Yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Beliau menyebutkan harus dihukum, yaitu oleh pemerintah, siapa yang menyepakati orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, pemerintah harus memberikan hukuman. Namun tidak sampai dihukum mati ya. Tapi harus diberi hukuman berat atau sesuai dengan pelanggarannya. Yang pertama, man wafaqal kuffar fi a'yadihim. Orang yang menyerupai orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Yang kedua, wa man yumsikul hayyah. Orang yang memegang ular. Itu kan hewan yang kotor. Tidak ada hukuman had dalam syariat, maka pemerintah harus kasih hukuman sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, waman yadkhulun nar, orang yang masuk ke dalam api. Mungkin masuk beliau atraksi sulap. Itu pantas dihukum. Tapi kalau sudah jelas dia mempraktikkan sihir, bahkan harus dihukum mati. Itu ada hadnya di dalam syariat. Yang keempat, waman qala lidhimmi, orang yang berkata kepada orang kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya haj, wahai haji. Orang kafir dia panggil Pak Haji. Maka dia pantas dihukum. Yang kelima, waman hanna'ahu bi'idin. Pantas dihukum oleh pemerintah orang yang mengucapkan selamat terhadap orang kafir terkait hari raya mereka. Contoh selamat Natal. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang mengucapkan itu, dia pantas dihukum oleh pemerintah. Yang keenam, wa man samma zairal kubur as-solihin hajan. Pantas juga dihukum orang yang menamakan peziarah kuburan orang soleh melakukan haji. Karena itu bukan haji. Siapa yang mengatakan seperti itu, dia pantas dihukum. Yang ketujuh, wassa'ibin namimah. Orang yang melakukan adu domba. Dia juga pantas dihukum. Likathrati ifsadiha bainan nas. Karena banyaknya kerusakan yang dia buat di antara manusia. Qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir, yufsidun namam fi sa'atin, ma la yufsiduhu sahir fi sanatin. Seorang yang melakukan namimah, mengadu domba, bisa menghancurkan dalam sesaat yang tidak sanggup dilakukan oleh tukang sihir dalam setahun. Jadi, di sini ada 7 dosa yang pelakunya pantas dihukum oleh pemerintah. Nah, 2 di antara yang beliau sebutkan terkait dengan pembahasan kita. Yang pertama, menyepakati orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Yang kedua, memberi ucapan selamat terhadap hari raya mereka. Juga masih dalam mazhab Syafi'i, dari kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, "Tsumma ra'aitu ba'dha a'immatina al-mutaakhirin dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu." Kemudian aku melihat sebagian ulama kami yang belakangan menyebutkan seperti yang saya sebutkan. Faqal, mereka berkata, "Wa min aqbahil bid'ah muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim." Dan termasuk seburuk-buruknya bid'ah adalah kaum muslimin menyepakati Nasara pada hari raya mereka. Perhatikan,
dalam mazhab Syafi'i ini bukan hanya bid'ah, termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Kenapa jemaah sekalian dihukumi bid'ah? Karena dalam Islam, hari perayaan itu sudah ditetapkan. Nggak boleh kita tambah-tambahi. Jadi kita nggak boleh mengatakan, ini kan cuma seremonial, ini cuma acara. Masa dikatakan bid'ah? Dalam Islam, hari perayaan sudah ditetapkan. Nggak boleh ditambah-tambahi. Maka menambahkan padanya termasuk bid'ah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, penduduk kota Madinah ketika itu memiliki 2 hari raya, An-Nairuz wal Maharajan, yang mereka rayakan setiap tahun. Mereka bersenang-senang, bermain-main padanya. Maka Rasulullah SAW melarang semua hari raya apapun, selain yang ditetapkan oleh syariat. Dan beliau bersabda, Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya kalian ini dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi Nabi SAW melarang semua hari raya apapun selain yang ditetapkan oleh Islam. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan, ikut-ikutan terhadap hari raya Nasrani termasuk seburuk-buruknya bid'ah. Kemudian beliau merinci lagi, sebagai contoh, bitashabbuh bi aklihim, dengan cara menyerupai mereka pada makanan mereka, wal hadiyati lahum, dan memberi hadiah kepada mereka, wa qabuli hadiyatihim fihi, dan menerima hadiah mereka pada hari raya mereka. Jadi dua-duanya nggak boleh. Memberi hadiah tidak boleh, menerima hadiah mereka juga tidak boleh. Dan ini sepatutnya berlaku bagi semua hari raya atau perayaan-perayaan atau acara-acara yang bertentangan dengan syariat. Tidak pantas kita menerima hadiah dari acara-acara seperti itu. Karena kalau kita menerima, jemaah sekalian, itu secara tidak langsung kita mendukung. Dan itu akan membuat mereka semakin bangga, semakin merasa patut acara ini diadakan karena hadiah mereka diterima. Semakin menguatkan mereka. Dan mungkin akan menjadi bahan tertawaan mereka kepada kita. Kita katanya mengharamkan acara tersebut. Ternyata dikasih hadiah, dia terima juga. Maka kita akan ditertawakan oleh mereka. Jadi jangan kita terima. Wa aktsarun nasi i'tina'an bidzalik al-misriyun, dan kebanyakan yang memperhatikan masalah ini adalah orang-orang Mesir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Hadis ini juga digunakan di dalam mazhab Syafi'i. Di samping itu bid'ah, menambah-nambah di dalam agama, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan berbuat bid'ah itu sudah dimaklumi dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW memberi peringatan keras, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis yang lain, wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Rasulullah SAW juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena itu amalan yang buruk. Maka bid'ah harus kita jauhi, apalagi yang mengandung tasyabbuh, penyerupaan kepada orang-orang kafir. Kemudian kata beliau, bal qala Ibnul Hajj, bahkan berkata Ibnul Hajj, ini beliau menukil dari madhab Hanafi. Dan Imam Nawawi dalam Raudatul Talibin mengatakan, kebanyakan yang dianggap sebagai pembatal keislaman dalam madhab Hanafi
itu disepakati oleh mazhab Syafi'i, kecuali sedikit saja yang mereka beda pendapat. Maka ini diantaranya, mazhab Syafi'i menukil dari mazhab Hanafi, artinya mereka menyepakati apa yang disebutkan oleh mazhab Hanafi. La yahilu li muslimin an yabi'a nasraniyan syai'an min maslahati idihi. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada umat Nasrani demi kepentingan hari raya mereka. Artinya, kalau hanya untuk jual beli urusan dunia, tidak ada masalah. Boleh. Tapi ketika itu sudah mencakup kepentingan agama mereka, hari raya mereka, maka menjadi haram. Ini disepakati oleh mazhab Syafi'i terhadap mazhab Hanafi. La lahman, wala adaman, wala thauban. Tidak menjual daging, tidak pula lauk untuk roti mereka, tidak pula pakaian. Wala yu'aruna syai'an, walau dabbatan. Tidak pula meminjamkan kepada mereka sesuatu untuk kepentingan hari raya mereka, meskipun hanya sebuah kendaraan. Idh huwa mu'awanatun lahum ala kufrihim. Karena itu sama saja menolong mereka untuk melakukan dosa kekafiran. Ini poin yang perlu kita pahami. Kenapa nggak boleh kita menjual kepada mereka untuk kepentingan hari raya mereka? Tidak boleh pula sekedar meminjamkan kepada mereka, karena itu sama saja menolong mereka melakukan dosa kekafiran. Dan kalau di hati seseorang ada persetujuan, dia melakukan itu karena dia memang setuju terhadap kekufuran itu, atau dia mengagungkan kekufuran itu, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya dan penjelasan para ulama. Wa ala wulatil amri man'ul muslimin min dzalik. Dan wajib atas pemerintah melarang kaum muslimin melakukan itu. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Sehingga dalam semua mazhab disebutkan, pemerintah sampai harus turun tangan. Membuat ketetapan, muslimin tidak boleh ikut-ikutan dalam acara non-muslim, dalam perayaan mereka. Ini menunjukkan permasalahannya sangat penting, sehingga para ulama memfatwakan demikian. Baik, berikutnya dalam mazhab Hanbali. Dari kitab Kashful Qina an Matanil Iqna, yang disusun oleh Al-Allama Al-Buhuti. Beliau adalah Abu Sa'adat Mansur bin Yunus bin Salah Al-Buhuti Al-Hanbali Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa yahrumu syuhudu 'idil yahud wan nasara wa ghairihim minal kuffar wa bay'uhu lahum fihi. Diharamkan menghadiri hari raya Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir selain mereka. Diharamkan pula menjual untuk mereka di hari raya tersebut. Maksudnya untuk kepentingan hari raya mereka. Jadi persis seperti mazhab-mazhab sebelumnya. Jual beli pada dasarnya mubah dengan orang-orang kafir. Kalau sudah untuk kepentingan agama mereka, maka menjadi haram. Bahkan beliau mengatakan, wa yahrumu bai'uhum wa ijaratuhum ma ya'malunahu kanisatan aw timthalan ay sanaman wa nahwahu kalladhi ya'malunahu saliban. Diharamkan menjual kepada mereka atau menyewakan untuk mereka alat-alat yang akan mereka gunakan untuk membangun gereja atau membuat patung dan semisalnya, seperti membuat salib. Li'annahu i'anatun lahum ala kufrihim. Karena itu termasuk membantu mereka untuk melakukan dosa kekafiran. Wa qala ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wa yahrumu kullu ma fihi takhsisun ka'idihim wa tamyizun lahum wa huwa min at-tashabbuh bihim. Dan juga diharamkan semua yang menjadi
kekhususan mereka dan ciri khas mereka, seperti hari raya mereka. Dan itu termasuk tasyabbuh kepada mereka. Ini yang saya sebutkan tadi. Apabila menjadi ciri khas mereka, maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kalau bukan ciri khas mereka, berarti tidak masalah. Contoh, orang-orang kafir hari ini banyak yang pakai jas. Umat Islam juga sudah umum pakai jas. Maka itu bukan termasuk tasyabbuh, bukan menyerupai mereka. Di sini disebutkan, tasyabbuh yang terlarang itu apabila menjadi kekhususan mereka atau ciri khas mereka, seperti hari raya mereka. Begitu pula cara berpakaian mereka. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah melarang umat Islam menggunakan zunnar. Apa itu zunnar? Sabuk yang biasa digunakan oleh para pendeta ketika mereka menggunakan jubah, lalu sabuknya mereka ikat di luar. Paham? Pernah lihat kan? Ada pendeta pakai semacam jubah, lalu pakai sabuknya di luar. Jadi kelihatan di luar sabuknya. Jadi jubahnya seperti terbagi dua, bagian atas dan bawah dibagi dengan sabuknya tersebut. Itu para ulama melarang karena termasuk ciri khas para pendeta. Jadi meskipun hanya cara berpakaian, kalau sudah menjadi ciri khas mereka, tidak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi ajaran agama mereka. Itu lebih parah lagi. Kemudian kata beliau, وَالتَّشَبُّ بِهِمْ مَنْهِيٌ عَنْهُ إِجْمَاعًا. Dan menyerupai mereka terlarang di dalam syariat berdasarkan ijma', kesepakatan ulama. Lil khabar, karena adanya hadis tentang ini, yaitu sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Wa tajibu uqubatu fa'ilihi, dan wajib dihukum pelakunya. Maksudnya yang menghukumnya adalah pemerintah. Subhanallah. Semua madhab mengharuskan pemerintah mengatur urusan ini. Mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan ketetapan. Umat Islam tidak boleh ikut-ikutan pada hari raya non-muslim. Bahkan tidak boleh menyerupai mereka dalam semua ciri khas mereka. Juga dari madhab Hambali. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah. Wa amma tahni'atu bisya'airil kufri al-mukhtassa bihi haramun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kekufuran yang khusus baginya, maka itu haram berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Beliau juga mengatakan tentang ucapan selamat Natal kepada umat Nasrani. Wa huwa bimanzilati ayyuhanni'ahu bisujudihi lis-salib. Itu sama saja dia memberi selamat kepada orang Nasrani atas sujudnya kepada salib. Bal dzalika a'dhamu itsman indallah wa ashaddu maqtan min at-tahni'ati bisyurbil khamr. Bahkan itu lebih besar dosanya di sisi Allah dan lebih besar kemurkaannya di sisi Allah daripada mengucapkan selamat terhadap orang yang minum khamar. Wa qatlin nafs, dan membunuh jiwa. Wartikabil farj al-haram wa nahwihi, dan orang yang berzina dan semisalnya. Artinya jemaah sekalian, kalau orang yang minum khamar, membunuh, berzina, begitu pula korupsi, nggak pantas kita ucapkan selamat. Ketika dia mau menenggak khamar, kita katakan, selamat minum. Kan nggak pantas. Harusnya kita nasihati dia. Jangan diminum. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, mengucapkan selamat Natal itu lebih besar dosanya. Karena sama saja kita mengucapkan selamat terhadap sujudnya dia kepada salib. Menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Itu dosa dalam Islam lebih besar daripada semua dosa-dosa besar. Karena itu termasuk kesyirikan dan kekufuran. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala juga mengatakan, wala yajuzu lil muslimin mumalatuhum alaih
wala musa'adatuhum wala al-hudur ma'ahum bittifaqi ahli ilmi alladzina hum ahluhu. Maka tidak boleh bagi kaum muslimin membantu perayaan non-muslim, menolong mereka dalam melakukannya, dan hadir bersama mereka pada acara tersebut berdasarkan kesepakatan ulama yang benar-benar ulama, kata beliau. Karena memang ada para penyesat umat yang dianggap ulama yang membolehkan kaum muslimin melakukannya. Sehingga beliau sampai menekankan, ini kesepakatan ulama yang benar-benar ulama. Wa qad sarraha bihil fuqaha min atba'il a'immatil arba'ah fi kutubihim. Dan ini telah ditegaskan oleh para fuqaha dari kalangan pengikut 4 madhab dalam kitab-kitab mereka, di antaranya yang telah kita sebutkan tadi. Yang terakhir, juga dari madhab Hambali, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, tahni'atul kuffar bi'idil Christmas au ghairihi min a'yadihim ad-diniyah haramun bil ittifaq. Memberi selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan Natal atau perayaan agama mereka yang lainnya adalah haram menurut kesepakatan seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat padanya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sejak masa ketuanya Buya Hamka rahimahullah juga telah mengeluarkan fatwa haram. Dan sampai hari ini fatwa itu tidak pernah dicabut, yang ada malah fatwa tambahan, yaitu haram bagi umat Islam mengucapkan salam seperti salamnya orang kafir. Iya kan? Belum lama ini fatwa MUI yang terbaru diharamkan juga bagi umat Islam mengucapkan salam milik orang-orang kafir. Jadi cukup kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ditambah dengan salam-salam mereka. Itu hukumnya haram. Itu fatwa MUI yang terbaru. Inilah jamaah sekalian, beberapa keterangan yang menunjukkan bahwa ulama Islam sepakat, tidak berbeda pendapat, bahwa tidak boleh bagi seorang muslim terlibat dalam hal apapun pada hari raya orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Baik ikut hadir dalam perayaannya, atau membantu mereka supaya sukses perayaannya, supaya lancar, atau sekedar mengucapkan selamat, menunjukkan sebuah apresiasi, penghargaan, persetujuan. Ulama Islam tidak berbeda pendapat, itu hukumnya haram. Bahkan kalau disertai dengan persetujuan hati, pengagungan hati, disebutkan dalam mazhab Hanafi, itu adalah kekufuran. Kalau disertai dengan persetujuan terhadap kekufuran atau persetujuan terhadap agama mereka, maka ulama Islam sepakat pelakunya menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi, tidak sepatutnya umat Islam berbeda pendapat lagi dalam masalah ini. Jadi, di sini kita harus paham jamaah sekalian, mana ajaran agama yang ulama sudah sepakati, dan mana ulama masih beda pendapat. Kalau ulama masih beda pendapat, kemungkinan masih ada ruang bagi kita untuk berbeda pendapat. Tapi kalau ulama sudah sepakat, nggak boleh lagi kita beda pendapat. Jika ada yang berbeda pendapat atau menganjurkan umat Islam untuk beda pendapat dengan kesepakatan ulama, itu adalah ciri-ciri penyesat umat. Ciri-ciri orang yang sesat, dia menyelisihi ijma ulama. Kalau dia menyeru, mengajak umat Islam untuk menyelisihi ijma ulama, itu ciri-ciri penyesat umat. Bukan ulama. Atau ulama usu. Dia pantas disebut ulama usu. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi di sini dia melakukan dua pelanggaran. Yang pertama menentang Rasul, yang kedua menyelisihi orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah dia menyelisihi ijma' orang yang beriman. Terutama ijma'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, apa yang Allah akan timpakan kepadanya? Dua hukuman. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala atas orang yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ijma'. Kemudian hukuman yang kedua, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Sehingga kalau ulama Islam sudah sepakat, maka itu sudah pasti kebenaran. Yang menyelisihinya adalah kesesatan. Jadi ini di antara ciri-ciri orang sesat. Dia menyelisihi ijma' ulama. Di antara ciri-ciri penyesat umat yang menyeru umat Islam untuk menyelisihi ijma' ulama. Sering saya berikan contoh, jamaah sekalian, yang mudah kita pahami. Ulama sepakat, ijma', sholat 5 waktu itu wajib. Andai ada orang yang dianggap ulama, dianggap kiai besar, ustadz besar, kemudian mengatakan, setelah saya teliti, ternyata sholat subuh sunnah. Maka kita pasti mengatakan dia salah. Biar dia datangkan banyak dalil Al-Quran dan hadis, pasti kita katakan dia nggak mungkin benar. Kalau pemahamannya bertentangan dengan ijma' ulama. Dan ini berlaku atas semua ijma' ulama, bukan hanya dalam masalah sholat 5 waktu, semuanya. Termasuk dalam hal ini, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya seorang muslim terlibat dalam hari raya non-muslim, atau mengucapkan selamat terhadap mereka, maka itu kebenaran yang pasti, yang menyelisihinya pasti salah. Jadi jemaah sekalian, dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa penyimpangan akidah. Yang pertama, sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan. Yaitu apabila kehadiran umat Islam atau keterlibatan umat Islam dalam hari raya non-muslim atau mengucapkan selamat kepada mereka didasari oleh persetujuan terhadap agama mereka, keridoan terhadap kekufuran yang mereka lakukan, atau pengagungan terhadap kesyirikan mereka. Maka itu juga termasuk kekufuran, termasuk pembatal keislaman. Ini yang pertama. Yang kedua, tasyabbuh, menyerupai mereka. Meskipun belum sampai pada tingkat kekufuran, karena dia nggak ridho, dia tidak menyetujui, tidak pula mengagungkan kesyirikan mereka, minimalnya dia sudah terjerumus dalam dosa tasyabbuh, menyerupai mereka. Dan termasuk juga yang perlu saya ingatkan, ada nas secara khusus dalam syariat larangan meniup trompet. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud tentang kisah sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat Islam bermusyawarah. Bagaimana memanggil orang sholat? Sebagian mengusulkan menancapkan bendera. Tapi Nabi SAW menolak. Lalu datang usulan yang kedua. Dzukira lahu al-kun'u. Disebutkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau meniup trompet? Maka Nabi SAW menolak. Apa alasannya? Kata beliau, huwa min amril yahud. Itu termasuk kebiasaan Yahudi.
Kemudian masuk usulan yang ketiga. Diusulkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar membunyikan lonceng. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menolak dan beliau bersabda, huwa min amrin nasara. Itu termasuk kebiasaan Nasrani. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menyerupai orang-orang kafir dalam semua hal yang merupakan ciri khas mereka. Dan tentu juga tidak disyariatkan dalam agama kita. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, larangan tasyabbuh ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama, sesuatu itu merupakan ciri khas mereka. Ciri khas orang kafir. Sama saja, dalam urusan agama mereka, ataupun adat kebiasaan mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Yang kedua, tidak disyariatkan dalam agama kita. Kalau disyariatkan dalam agama kita dan kita niatkan untuk mengamalkan agama kita, tentu itu bukan tasyabbuh. Yang ketiga, bukan syarat tasyabbuh harus disertai niat untuk tasyabbuh. Kalau itu sudah menjadi ciri khas mereka, meskipun niat seseorang bukan untuk tasyabbuh, maka dia sudah terjerumus dalam dosa tasyabbuh. Tapi kalau dia berniat, maka dosanya tentu lebih besar lagi. Bahkan, meskipun disyariatkan dalam agama kita, tapi dia mengamalkannya dengan niat tasyabbuh, dia dapat dosa tasyabbuh. Contoh, Rasulullah SAW mensyariatkan kita berjenggot bagi laki-laki. Tapi ada seorang muslim berjenggot, kenapa? Ingin ikut-ikutan kepada artis kafir. Atau ingin ikut-ikutan kepada pendeta Yahudi. Maka dia dapat dosa tasyabbuh. Bukan dapat pahala sunnah meneladani Nabi SAW. Karena beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Kemudian yang ketiga, perbuatan bid'ah di dalam agama. Sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dikatakan, min aqbahil bid'ah. Ikut-ikutan dalam atau menyerupai umat Nasrani dalam hari raya mereka adalah seburuk-buruknya bid'ah di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, hilangnya al-wala' wal bara'. Hilangnya al-wala' wal bara'. Apa itu al-wala' wal bara'? Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk ibadah yang sangat agung. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita pun harus mencintai apa yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang beriman dan amal-amal soleh. Kita pun harus membenci apa yang Allah benci, yaitu orang-orang kafir dan perbuatan dosa kekafiran mereka, serta para pelaku dosa dan dosa-dosa mereka. Ini namanya cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bersikap loyal kepada orang-orang kafir itu adalah kemunafikan. Mencintai orang-orang kafir, condong terhadap amalan-amalan mereka, itu adalah kemunafikan, bukan toleransi. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka, yaitu sebagai orang-orang yang mereka cintai dan mereka serahkan loyalitas selain orang-orang yang beriman. Berikutnya juga jemaah sekalian, tidak sedikit terjadinya kerusakan akhlak pada perayaan-perayaan non-muslim, seperti dalam perayaan Tahun Baru.
Mereka mengadakan pesta-pesta campur baur laki-laki dan perempuan, membuka aurat. Bahkan, mohon maaf, ini sebuah fakta yang patut kita menjadi lebih perhatian dalam menjaga keluarga kita di malam tahun baru. Mohon maaf, kondom laku keras. Ini benar-benar dijadikan kesempatan oleh iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia dalam dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Dan itu juga adalah penyia-nyiaan harta. Dan hilangnya rasa empati kepada orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa banyak orang miskin yang bisa kita bantu dengan harta kita. Tapi mereka punya harta, mereka sia-siakan dengan berpesta pora. Mengadakan pesta-pesta, bahkan mengundang para artis yang bayarannya sangat mahal. Bahkan membeli khamar, membeli rokok, atau membeli hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membeli petasan atau kembang api. Kita pun sengaja bangun tengah malam untuk menonton kembang api. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu berlaku boros. Karena sesungguhnya orang-orang yang berlaku boros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan sudah pasti itu mengandung kezaliman. Suara musiknya, suara petasannya. Dan ada orang yang kena kembang api sampai terluka. Bahkan ada yang meledak. Membuat kebakaran besar dengan petasan itu. Ini adalah suatu kezaliman. Yang kelak, kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan minta pemaafan kepada orang yang dia zalimi, maka urusannya akan panjang sampai di akhirat. Andai dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau nggak cukup, dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Termasuk kemungkaran yang sangat besar adalah nyanyian dan musik. Ini termasuk pesta utamanya. Nyanyian-nyanyian dan musik. Para artis, para penyanyi dibayar mahal untuk merusak generasi. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Tapi justru itu dijadikan sebagai pesta utamanya. Sampai-sampai sangat disayangkan, hampir tidak ada bedanya antara negeri-negeri kaum muslimin dan negeri-negeri orang kafir di malam tahun baru. Kecuali alhamdulillah, Makkah dan Madinah. Tidak ada perubahan. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Harusnya seperti itu. Kita anggap tahun baru itu biasa saja, sama seperti hari-hari sebelumnya. Nggak boleh pula kita misalkan mengumpulkan orang untuk bikin tahun baru Islami. Caranya bagaimana? Berkumpul di masjid, berzikir berjamaah. Maka ini juga termasuk bid'ah, mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai menentukan ini ada zikir atau doa khusus tutup tahun, atau doa dan zikir khusus pembuka tahun. Padahal tahunnya saja bukan tahun Islam. Jangankan tahun mereka,
penanggalan atau tahun Islam pun kita nggak disuruh untuk merayakan. Itu juga termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Bagaimana lagi apabila itu tahun atau penanggalan orang-orang kafir. Dan ini juga termasuk kelemahan kita yang harus kita akui bersama. Kita masih menggunakan penanggalan mereka. Dan itu juga termasuk tasyabbuh. Termasuk juga kemungkaran jemaah sekalian adalah begadang malam. Ini termasuk minimalnya hal yang sia-sia. Dan kata sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, wa kana yakrahu an-naum qablaha wal haditha ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya, tidak pula suka mengobrol setelah Isya. Kecuali obrolan yang sangat penting. Kalau nggak penting, apalagi cuma nunggu pingin lihat kembang api, maka itu tidak bagus dilakukan oleh seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang malam. Kenapa? Karena akan menyulitkan kita untuk bangun sholat tahajud. Dan yang lebih berbahaya lagi, kalau kita nggak sholat subuh. Atau minimalnya terlambat sholat subuh gara-gara begadang malam untuk perayaan tahun baru. Kita khawatirkan itu masuk dalam kategori sengaja menunda sholat. Bukan karena udzur. Kalau ada orang tertidur, sehingga dia terlambat sholat sampai keluar waktunya, dia dapat udzur. Dia nggak berdosa. Tapi kalau sengaja begadang malam, tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat, maka kita harus takut, khawatir, jangan-jangan kita nggak dapat udzur untuk melakukan sholat sampai di luar waktu. Dan kalau nggak sholat sama sekali, ini sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna baina rajul wa baina syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Kemungkaran yang paling minimal jamaah sekalian yang terjadi di malam tahun baru adalah orang-orang lupa dengan kematian. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita, aktiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Nabi SAW mengingatkan kita, kematian akan memutuskan semua kenikmatan dunia kita. Tidak ada kekayaan dan kemewahan dunia yang kita bawa ke alam kubur. Beliau bukan hanya menyuruh kita ingat mati, tapi perbanyak ingat mati. Ketika Nabi SAW ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Padahal ketika perguliran waktu, ketika pergantian tahun, waktu pun bergulir, berlalu, itu seharusnya tambah menyadarkan kita. Hidup kita ini jatahnya sudah berkurang. Kok malah disambut dengan bersenang-senang? Apa yang pantas kita rayakan? Sementara jatah hidup kita berkurang, amal kita belum jelas. Amal-amal kita sangat sedikit. Yang sedikit itu pun belum tentu berkualitas. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita pun banyak. Apa yang mau kita rayakan? Ini juga nggak masuk akal sebetulnya. Waktu bergulir, tahun berganti, berarti umur kita makin habis, makin dekat kepada kematian. Apanya yang mau dirayakan? Seharusnya setiap detik berlalu, kita sedih. Karena itu berarti jatah kita beramal semakin berkurang. Sementara amal kita sangat sedikit dan dosa-dosa kita banyak. Bukan malah bersenang-senang. Ini di antara jemaah sekalian yang mungkin dapat kita ingatkan di kesempatan ini, terutama penyimpangan-penyimpangan akidah yang sampai pada tingkat kekufuran dan kesyirikan,
hendaklah kita berhati-hati darinya yang biasa terjadi di akhir tahun ataupun di awal tahun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.